Kali ini Ketua Umum dari Partai Nasdem, Surya Paloh, mengaku tidak percaya dengan lembaga survei yang menempatkan Anies Baswedan di peringkat ketiga. Apakah benar apa yang digambarkan oleh, katakanlah, lembaga-lembaga survei yang menempatkan komposisi ranking Anies Baswedan tetap di urutan ketiga dari apa yang kita pahami? Dengan segala rasa hormat kepada lembaga-lembaga survei, banyak juga tidak tempatnya. Ya, kita kalau survei internal dari koalisi ini seperti apa yang memberikan pencerahan yang optimisme yang tinggi. Apakah survei yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga survei konvensional itu benar sesuai dengan kenyataan? Ini pertanyaan yang diajukan oleh Surya Paloh yang melihat bahwa Anies Baswedan selalu ditempatkan di nomor buncit dari 3 capres yang ada, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Ya, bergantian aja, Ganjar Pranowo nomor 1, Prabowo nomor 2, Anies selalu konsisten di nomor 3, gitu ya. Nah, padahal Surya Paloh juga melakukan survei secara internal dan hasilnya memang tidak dipublish karena memang untuk konsumsi internal, itu ternyata tinggi pemirsa ya, dan itu membawa optimisme lebih besar lagi bagi koalisi perubahan. Jangan hiraukan dengan survei Pak Anies Baswedan ya, rakyat seluruh Indonesia bersama Pak Anies Baswedan. Betul begitu kan? Sudah banyak ya, tidak hanya di media sosial, masyarakat pun banyak yang menjadi dampak luar biasa bahwa Anies Baswedan itu ya sangat diminati atau sangat disenangi oleh masyarakat begitu. Bayangkan begitu kan ya, ketika Pak Surya Paloh melihat survei internal sendiri Anies Baswedan tinggi, wah ini menjadi catatan luar biasa begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Dan Anies Baswedan pun ya optimis dia akan menang begitu, karena dia punya ukuran juga begitu kan ya wajar begitu kan ya, kalau memainkan lembaga survei begitu ya, tergantung kan lembaga survei kan dibayar di situ begitu. Nah, ini juga memang menjadi persoalan yang harusnya dijelaskan oleh lembaga-lembaga survei itu. Bukan hanya mengatakan, oh Ganjar Pranowo 35%, Prabowo 34%, ya Anies 12% atau 14% atau 8% atau 0%. Tidak apa-apa deh, atau minus 100%. Tapi nggak ada penjelasannya. Biasanya kalau sesuatu itu sifatnya ilmiah, ya bisa diverifikasi, ya bisa diverifikasi sebuah pernyataan itu kenyataannya seperti apa, ya. Kalau satu pernyataan yang mengatakan Ganjar Pranowo itu surveinya tertinggi, maka sudah seharusnya tercermin dalam interaksi publiknya, ya. Begitu juga dengan Prabowo Subianto. Kalau dia memang hasil survei dari lembaga-lembaga survei konvensional itu tertinggi, mana cerminannya di publik itu? Kok yang dikunjungi cuma anaknya Jokowi aja? Kenapa nggak ke milenial yang lain gitu kan? Tidak tercermin lah, tidak terlihat seperti itu, ya. Sementara Anies Baswedan yang dikatakan justru hasil surveinya rendah, itu ternyata kenyataannya diterima oleh publik dengan gegap gempita. Ini kan aneh. Nah, disinilah pemirsa akhirnya semakin kuat ya ketika Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh itu meragukan hasil sejumlah lembaga survei yang menempatkan bakal calon presiden yang diusung koalisi perubahan Anies Baswedan itu di nomor buncit di urutan ketiga. Sebelumnya, simulasi survei terhadap elektabilitas ketiga baca pres yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia, hasil elektabilitas Anies sebesar 23,9% berada di bawah Prabowo dan Ganjar. Sama halnya jika dilihat dari hasil survei Litbang Kompas.
Anies Baswedan berada di urutan ketiga dengan hasil elektabilitas sebesar 19,2%, sedangkan Ganjar berada di posisi pertama dengan hasil sebesar 34,1% dan disusul Prabowo dengan hasil 31,3%. Surya mengatakan hal ini usai bertemu dengan Anies dan tim 8 KPP pada Kamis 24 Agustus 2023. Pertemuan itu dilakukan salah satunya untuk membahas dinamika hasil survei yang memberikan Anies peringkat bontot. Paloh menjelaskan, ketika membahas hasil survei tersebut terjalin diskusi yang menarik. Ketua Umum Partai Nasdem itu mengeklaim karena jika dilihat berdasarkan survei internal KPP, mereka justru optimis terhadap Anies untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Lembaga survei yang menempatkan komposisi ranking Anies Baswedan tetap di urutan ketiga dari apa yang kita pahami. Ini terjadi diskusi yang cukup menarik. Ya, sejujurnya, dengan segala rasa hormat dari lembaga survei, banyak juga manfaatnya yang tidak kita pahami. Memberikan pencerahan. Sebelumnya, simulasi survei terhadap elektabilitas ketiga baca pres yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia, hasil elektabilitas Anies sebesar 23,9% berada di bawah Prabowo dan Ganjar. Sama halnya jika dilihat dari hasil survei Litbang Kompas. Anies Baswedan berada di urutan ketiga dengan hasil elektabilitas sebesar 19,2%, sedangkan Ganjar berada di posisi pertama dengan hasil sebesar 34,1% dan disusul Prabowo dengan hasil 31,3%. Surya mengatakan hal ini usai bertemu dengan Anies dan tim 8 KPP pada Kamis 24 Agustus 2023. Pertemuan itu dilakukan salah satunya untuk membahas dinamika hasil survei yang memberikan Anies peringkat bontot. Paloh menjelaskan, ketika membahas hasil survei tersebut terjalin diskusi yang menarik. Ketua Umum Partai Nasdem itu mengeklaim karena jika dilihat berdasarkan survei internal KPP, mereka justru optimis terhadap Anies untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Sebelumnya, simulasi survei terhadap elektabilitas ketiga baca pres yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia, hasil elektabilitas Anies sebesar 23,9% berada di bawah Prabowo dan Ganjar. Sama halnya jika dilihat dari hasil survei Litbang Kompas. Anies Baswedan berada di urutan ketiga dengan hasil elektabilitas sebesar 19,2%, sedangkan Ganjar berada di posisi pertama dengan hasil sebesar 34,1% dan disusul Prabowo dengan hasil 31,3%. Surya mengatakan hal ini usai bertemu dengan Anies dan tim 8 KPP pada Kamis 24 Agustus 2023. Pertemuan itu dilakukan salah satunya untuk membahas dinamika hasil survei yang memberikan Anies peringkat bontot. Paloh menjelaskan, ketika membahas hasil survei tersebut terjalin diskusi yang menarik. Ketua Umum Partai Nasdem itu mengeklaim karena jika dilihat berdasarkan survei internal KPP, mereka justru optimis terhadap Anies untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024.